ke materi ya. Ini kan pertemuan ke-6 ya. Jadi pertemuan ke-6 ini mengenai daripada jenis-jenis pungutan negara atau jenis-jenis pajak pusat dan pajak daerah jenis-jenisnya. Namun kita memang selama pas di pertemuan awal sampai sekarang yang ke-6 ya, sebenarnya kita juga inginlah untuk berbagi apa sih daripada tujuan dan sasaran ya, kenapa di MKN ini ada mata kuliah yang namanya hukum pajak ya, gitu kan. Kadang-kadang kan mungkin bertanya apa sih kaitannya kan, gitu kan. Nah, sebenarnya sih tujuan daripada ya saya itu untuk menyampaikan di dalam hukum pajak ini ya ada ya sebenarnya untuk memahami lah ya, untuk memahami daripada sistem pengelolaan ya, pengelolaan perpajakan serta hak dan kewajiban kewajiban kenegaraan ya di bidang pajak ya dan kedaulatan rakyat di bidang pajaknya. Itu yang pertama. Jadi yang khusus untuk ininya ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua itu adalah untuk menggugah ya, artinya mahasiswa dan saya juga masih tetap belajar lah ya, untuk memperdalam daripada pemikiran atau melalui daripada pengamatan ataupun kajian dan analisis kelemahan daripada penyempurnaan lah untuk yang perlu di sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia. Itu adalah yang ketiga, itu adalah untuk melatih daripada atau berpikir kritis ya terhadap konsep terkait dengan perpajakan. Makanya kadang-kadang ada yang artinya di luar kan masih banyak kenapa sih pajak seperti ini ya. Jangan kan itu, kita juga sendiri kadang-kadang masih ada beberapa lah ya, karena itu sebenarnya hanya oknum aja lah kalau bicara oknum. Nah, sedangkan untuk peranan yang sangat penting di dalam satu pendapatan anggaran ya, anggaran pendapatan negara itu ya sesuai dengan pasal 23 ayat 1 ya Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya memang peranannya itu terutama itu pajak ya. Pajak itu terdiri daripada PPh, PPN ya, PNBM ya, juga termasuk PDB, PPHDB, materai gitu kan. Itu yang segala bentuk pajak, yaitu pajak perdagangan internasional semacam bea masuk dan bea keluar. Nah, itu yang pertama, pendapat yang pertama. Yang kedua adalah penerimaan negara yang bukan pajak ya, yaitu semacam dividen ya. Itu termasuk dividen, penjualan aset negara, pendapatan lain bukan pajak itu kan yang dari instansi pemerintah ya, dividen itu. Yang ketiga itu adalah hibah. Hibah itu sebenarnya itu adalah pendapatan juga di dalam satu untuk memenuhi kebutuhan di dalam satu ini. Nah, sedangkan anggaran belanjanya sendiri yaitu ada yang namanya anggaran pertama itu. Ada yang saya ketahui lah ya, Yang pertama itu adalah belanja rutin. Belanja rutin itu kayak semacam pegawai itu. Pegawai dan semuanya. Ya, semacam pegawai, dan juga yang awalnya itu adalah belanja rutin itu pertama kali ditinggalkan oleh penjajah, yang artinya ada gedung-gedung pegawai, itulah yang maka akhirnya dibiayai oleh negara. Nah, juga belanja modal ya, ada subsidi itu semacam bayar utang juga ya, ada perimbangan untuk DAU dan DAK itu yang dan ada hibah juga. Hibah itu kan berarti ya. Nah, kalau untuk untuk pembayarannya itu adalah untuk pembayaran ya. Jadi untuk pembayaran dari APBN itu. Dan itu ada pembayarannya untuk belanja negaranya dan ada untuk pembiayaan. Nah, kalau pembiayaan itu ada pembiayaan untuk pinjaman dalam negeri juga ya, surat utang negara ya, surat utang negara itu bentuknya. Itu obligasi pemerintah lah ya, ada juga
untuk luar negeri, pinjaman-pinjaman penjualan saham lah ya kan semuanya. Itu yang yang utama ya di dalam satu untuk negara di Indonesia ini khususnya untuk APBN. Nah, kita menginjak dengan adanya materi untuk jenis ya pajak dan pungutan lain itu tadi. Nah, jenis-jenis pajak pusat itu adalah memang pajak yang ditetapkan ya, yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui daripada undang-undang ya, yang berwenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat ya, ada di pemerintah pusat. Jadi ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang, yang berwenang pemungutannya pun ada di pada pemerintahan pusat, dan hasilnya juga digunakan untuk membiayai pemerintah pusat dan pembangunan. Itu tadi yang saya sampaikan sebelum saya untuk itu. Jadi pembagiannya untuk pajak pusat juga ya, pajak pusat itu dapat juga diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak, dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai daripada pengeluaran rutin dan pembangunan yang tercakup dalam APBN, yaitu sesuai dengan pasal 31 itu tadi di dalam undang-undang itu ini. Nah, pajak pusat ya, pajak pusat yang ada di saat ini ya, itu adalah pajak penghasilan, ada pajak PPN tadi yang sudah dengan adanya pajak penghasilan, PPH. Nah, mungkin kita akan membahas tentang PPH-nya ya. PPH-nya dulu sementara. Dasar hukum daripada pajak penghasilan. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 ya, itu mulai berlaku 1 Januari 1984 itu, yang sudah beberapa kali ya, mungkin beberapa kali diubah. Yang terakhir itu adalah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2008 tentang penghasilan, yaitu mulai berlaku itu tanggal 1 Januari 2009. Itu padahal diundangkannya 2008, tapi tetap itu berlaku di 2009. Artinya karena untuk menyesuaikan dengan adanya penghasilan yang ada kan. Jadi itu. Jadi pajak penghasilan ini yang dikenakan terhadap objek ya, atau terhadap subjek pajak yang berkenaan dengan penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh subjek pajak ya. Bukan kepada wajib pajak dulu nih, subjeknya dulu sebagai subjeknya. Itu yang bersangkutan dalam suatu masa ya, atau 1 tahun masa ya, tahun pajaknya ya, di tahun pajak itu subjek pajak yang berkewajiban berkewajiban pajak atas penerimaan atau perolehan penghasilan ya, yang kena pajak yang disebut itu wajib pajak ya, wajib pajak terhadap penghasilan yang namanya PPH. Karena di dalam satu nanti juga ya ini kan juga akan terkait dengan adanya sekalipun kepada siapapun subjek pajak ataupun yang objek itu yang akan dikenakan ya, itu yang akan dikenakan, termasuk yang nantinya itu sebagai nanti Anda sebagai notaris ya, itu kan juga kan perlu itu ya, perlu karena ada membayar sendiri juga. Kalau ada karyawannya juga harus memotong, itu diharuskan harus memotong kalau ada karyawannya kan gitu itu. Itu jadi wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan itu atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak, atau dapat dikenakan juga untuk penerimaan atau perolehan penghasilan dalam tahun pajak juga ya, tahun pajak ya, apabila kewajiban pajak saja dimulai atau berakhirnya dalam tahun berjalan. Nah, yang dimaksud dengan tahun pajak ya untuk pajak penghasilan itu adalah 1 tahun ya, atau dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu dasarnya.
walaupun dalam satu laporannya tetap dimasukkan apa ini ya untuk perorangan ya, untuk badan akan berbeda. Namun untuk apa pajak yang dapat digunakan ya untuk tahun pajak yang tidak sama itu apabila tahun takwimnya ya, mungkin ada pindah, kalau ada apa seorang karyawan pindah itu juga akan berbeda, itu nanti dihitungnya ya pada saat mungkin di Jakarta lantas pindah di mungkin Surabaya, itu akan dihitungnya akan ya setiap 6 bulan tapi dihitung itu selama 12 bulan. Artinya dalam satu tahun fiskalnya udah inilah ya di dalam untuk penghasilan pajak itu. Nah, untuk subjek pajak ya, subjek pajak ini yaitu adalah orang ya, orang yang menjadi subjek PPh itu adalah orang pribadi. Orang pribadi ya, tadi orang pribadi yang juga termasuk notaris kan, notaris juga nanti kan sebagai orangnya ya, atau pribadi atau menjadi subjek pajak di dalam satu nanti untuk menjalankan sebagai notaris itu nanti ya. Nah, terus orang pribadi ada juga ada yang menjadi subjek pajak, ada orang pribadi dan ada badan. Nah, ada juga yaitu termasuk yang menjadi subjek itu termasuk adalah satu warisan ya, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan yang untuk mengganti orang gitu. Artinya orang pribadi yang berhak menjadi pengganti, itu warisan ya, warisan. Nah, sepanjang itu memang untuk menjadi subjek pajaknya itu adalah dia masih ada tanggungan, itu menjadi subjeknya. Nah, kalau dalam hukum lainnya kan berbeda. Kewajiban di dalam suatu, kalau sudah tidak ada ya sudah kan gitu. Dia tidak akan menanggung yang lain. Khusus di pajak itu sepanjang itu masih ada warisan atau yang belum terbagi, itu menjadi subjek. Itu menjadi subjek. Dan juga wanita yang termasuk wanita yang tidak kawin. Yang tidak kawin, yang istilahnya pisah harta, yang diwakili oleh suaminya itu sebagai subjek pajaknya, itu yang ada pengecualian itu ya berusaha itu. Nah, untuk subjek pajak sendiri yaitu orang pribadi tadi, untuk subjek pajaknya yaitu untuk subjek pajak dalam negerinya itu adalah yang bertempat tinggal di Indonesia ya, yang bertempat di Indonesia, yaitu orang kalau katakanlah ada orang asing yang ada di Indonesia lebih dari 183 hari ya, atau 180 hari, itu berarti kan 12 bulan lah ya. Itu juga orang pribadi yang dalam pajak juga itu harus ada niatan, kalau ada niatan untuk bekerja untuk tetap tinggal di Indonesia, itu juga sudah menjadi subjek pajak khusus untuk ini. Nah, ada juga untuk subjek badan ya. Untuk subjek badan itu adalah yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Nah, ada juga yang dikecualikan. Itu kan ada pengecualian, ada yang PUT dan lainnya, pembentukan dalam satu aturan yang ada, yaitu itu subjek untuk ini, untuk penghasilan. Nah, untuk pelaksanaan daripada subjek pajak itu sendiri, contoh lah, ini katakanlah dengan adanya contoh ini, kalau seandainya ada seorang untuk untuk kewajiban-kewajiban yang ada di khusus untuk yang sebagai notaris ya, apa sih yang jenis yang nantinya pajak yang dikenakan bagi usaha jasa notaris ataupun jasa PPAT. Nah, jasa PPAT itu adalah adalah penghasilan ya, penghasilan yang namanya PPh 21 ya, khusus untuk orang pribadi ya. Juga bisa untuk
hasil daripada kerja notaris PPAT itu akan dikenakan PPh 21-nya. Nah, jika itu pajaknya, atau jika pajak pembebasan terutang di tahun nanti berikutnya itu akan itu sesuai dengan pasal 25-nya yaitu untuk akhir tahunnya. Itu khusus untuk katakanlah ini adalah jenis-jenis lah ya, jenis daripada yang mungkin siapa tahu nanti ini ya, jenis bagi khusus untuk notaris lah ya, jenis ada jenis pajak yang dikenakan bagi usaha jasa notaris ataupun PPAT ya. Makanya kan ada juga dia kalau usahanya untuk mungkin jika ada jasa usaha mungkin menyewakan kantor atau itu kan pasti akan dikenakan PPh 4 pasal 4 ya ayat 2. Nah, kalau dia menggunakan jasa sewa ya minimal katakanlah jasa sewanya apa, katakanlah fotokopi ya, dia juga harus memotong PPh 23-nya. PPh 23 itu harus ya, PPh 23 ya, memiliki karyawan, nah itu juga harus untuk memotong PPh 21-nya. Ya kadang kan ada yang banyak terjadi yang nanti kadang-kadang untuk jual beli dan semuanya notaris yang terjadi di Bandung itu Pak William yang di Bandung itu kan banyak itu terjadi ya itu ya. Ya itu, tapi ya mudah-mudahan khusus untuk di Jayabaya jangan sampai terjadi lah ya. Apalagi itu kan merupakan uang yang memang sudah dipungut oleh oleh notaris yang memang perlu harus disetorkan. Jangan sampai ya tidak disetorkan. Kadang juga ada yang merekayasa juga kan, yang seakan-akan PPhtP ini sudah tervalidasi kan itu kan. Itu banyak yang terjadi hal seperti itu. Tapi ya mudah-mudahan untuk khusus nanti khusus di kelas ini katakanlah untuk nanti menjadi notaris ya, karena kotanya juga lumayan lah, khusus untuk Jayabaya lumayan. Makanya sampai Bu Wadek kan kuliah lagi itu akhirnya kan, itu ambil MKN karena kepingin supaya seperti Pak William, Pak Alves nanti ya gitu. Padahal dia Pak Wadek kan Bu Wadek untuk apa lagi Bu Wadek kan gitu, untuk untuk ambil spesialis lagi khusus untuk notarisnya kan gitu. Gitu ya. Jadi ada juga ya, karena di dalam PPh juga ada terjadi juga ya, ini pengalaman saya juga ada beberapa, ini ada kasus yang mengenai dengan adanya PPh itu kan. PPh itu kan ada yang dikecualikan ya kan, yang dikecualikan. Namun fakta ini kan kalau kita kembali kepada kepastian hukumnya ya kan, ini jelas dalam satu undang-undangnya jelas di situ bahwa yayasan pendidikan itu dikecualikan, tidak dikenakan pajaknya ya kan, tidak akan dikenakan pajaknya. Untuk PPh-nya tidak akan dikenakan. Tapi faktanya ya, ini yayasan loh, beda ya. Dengan ada hasil kan ada laba rugi. Artinya kalau di khususnya yayasan itu namanya berarti dikaitkan berarti namanya sisa lebih itu kan. Sisa lebihnya itu tidak dikenakan. Tidak harus dikenakan, dan itu sudah dikecualikan. Tapi fakta di lapangan atau senyatanya masih ada. Itu apa bisa terjadi seperti itu kan itu kan. Padahal pada saat dia membuka yang namanya usaha pendidikan ini, dia dapat katakanlah ada uang dari mahasiswa atau apa, dan itu kan sudah dibelikan untuk beli batu kan beda ya, untuk batunya, untuk pasirnya kan gitu kan, setiap ada dimasukkan. Nah dengan ada koreksi yang ada, nah itulah itu terjadi hal-hal seperti itu. Ada juga yang bisa mengenakan ya, tak mengenakan, tapi itu saya pernah menangani hal seperti itu, seperti kayak di
yayasan, ada satu yayasan di Medan gitu kan, kita nggak boleh juga untuk mengungkap kecuali, tapi udah ingkrah kok, sampai ingkrah ke Mahkamah Agung pun alhamdulillah kita juga dikabulkan. Artinya yang tadinya ada dua permasalahan di tahun 2000, itu pemeriksaan, berarti kan pemeriksaan 2010 jadi 2014. Nah, itu dikenakan, yang satu itu dikenakan dimenangkan, yang satu dikalahkan, kan lucu kan gitu kan. Nah, itu yang akhirnya kalah tetap itu akhirnya dibalik gitu di Mahkamah Agung. Ya, tapi udah inkrah itu. Dan itu sudah diteliti juga oleh mahasiswa saya juga yang akhirnya mengambil tentang pengenaan yang dikecualikan dengan ada itu. Nah, itulah yang perlu juga. Kenapa kita harus untuk berpikir secara kritis? Nah, di situlah. Nah, kenapa itu dikecualikan, namun faktanya itu dikenakan? Nah, itu kan. Nah, itulah perlu digali. Apa sih penyebabnya? Jadi kalau kita kembali kepada suatu teorian Kelsen, itu adalah substansinya kan, ataupun dalam suatu pegawainya, ya memang dia belum paham. Pada dasar itu belum paham. Dan itu hanya karena turunan kan, artinya dengan turunan memang kalau itu tidak dipergunakan selama 5 tahun itu tidak dikenakan untuk PPh-nya. Memang ada pengecualian, sudah dikecualikan tapi tetap ditarik lagi istilahnya. Kalau dalam satu kayak nggak rela lah sebenarnya, kayak nggak rela aja sebenarnya. Tapi padahal dalam undang-undang udah jelas. Oke, silakan mungkin yang mau ini sharing, silakan ada yang mengenai khusus untuk masalah penghasilan ini. Silakan. Ayo. Belum ya? Oke. Nah, sekarang kita mengenai tadi subjeknya. Nah, sekarang objek daripada PPh itu sendiri adalah yang menjadi objek PPh atau menjadi objeknya penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis. Sudah seringlah saya ini karena karena objek daripada hukum pajak itu kan peristiwa-peristiwa juga. Ya, tapi kan kita juga harus mengetahui mengenai apa sih pengertian daripada objek PPh itu, ya, atau objek penghasilan. Nah, objek penghasilan itu adalah penghasilan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, itu baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Nah, itu dapat yang dipakai untuk konsumsi, ya, melunasi hutang atau ya kan, atau menambah kekayaan wajib pajak, ya, yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun itu dikenakan. Yaitu itu pengertian daripada penghasilan atau objek daripada objek PPh penghasilan. Ya, pengertian daripada yang tadi saya sampaikan tadi itu tidak bagaimana tidak memperhatikan bagaimana cara memperolehnya, tidak memperhatikan cara memperoleh penghasilan itu dari mana sumbernya atau cara apa, itu tidak ada. Dan kalau khusus untuk di ketentuannya kan, jadi apa yang bisa menambah kepada seseorang atau menambah konsumsi atau menambah kekayaan, nah itulah yang dikenakan. Tapi tidak artinya kalau kita kembali kepada kaidah agamanya tidak ada. Ya, artinya tadi apapun yang dia hasilkan, nah itu. Jadi tidak memperhatikan bagaimana perolehan penghasilannya. Makanya di pajak itu bisa terjadi kena 2 kali pidananya loh Pak William. Makanya bisa kena 2 kali pidananya. Nah, kenapa bisa 2 kalinya? Sekarang, nah, dengan adanya tadi dia memperoleh penghasilan atau menambah kekayaan terhadap seseorang, ternyata di dalam suatu
SPT-nya dia tidak melaporkan tidak lengkap, atau dia tidak melaporkan sesuai dengan pasal 38 lah, untuk unsur yang ruhnya ada dalam satu undang-undang pidana, ketentuan pidana, ketentuan perpajakan, ya itu pasal 38. Nah, unsurnya terpenuhi, maka dia dikenakan pidananya. Pajaknya dia akan dikenakan, mungkin bisa pidana perdata atau pidana tapi serasa perdata bisa terjadi. Nah, ini akan dikenakan. Ya. 2 tahun kemudian, nah ini 2 tahun kemudian dengan predikat krimnya itu, ya, ataupun pidana utamanya itu adalah memang mengenai daripada tadi penghasilan keuangannya. Tiba-tiba 2 tahun kemudian terjadi uang itu adalah hasilnya, ya mungkin hasil merampok itu tadi, ya, karena tidak ada untuk membedakannya. Dibedakan bahwa adanya pajak itu harus dikenakan dengan hasil yang halal, kan tidak ada, karena di dalam satu pengertian pajaknya tidak ada apapun yang dia menambah penghasilan antara seorang, itulah yang akan dikenakan. 2 tahun kemudian diketahui bahwa dia itu adalah uang kekayaan tersebut itu hasil dari rampok, akan dikenakan pidananya, kan itu kan, padahal yang sama dong, kan itu. Walaupun ada beberapa juga, ya makanya walaupun mungkin sekarang yang sedang rame-rame ataupun apa, ya sepanjang dia di LHP itu bukan merupakan beda, bukan masuk ke ranah objek daripada pajak. Kalau dalam objek pajak itu adalah SPT-nya, kan gitu, ruhnya kan di SPT. Nah, kalau di SPT-nya memang benar dia itu ada informasi setelah dilihat, ya silakan. Nah, tapi kalau dilihatnya ada transaksi katakanlah 300 triliun 2009, lah bagaimana untuk melihat di pajaknya? Daluarsa pajak aja 5 tahun. Ya kan? Daluarsanya pajak 5 tahun. Mau dimakan dengan pasal 13 itu. Ada informasi lah, informasinya sudah tidak boleh untuk dikeluarkan STP-nya atau SKP-nya. Surat keterangan bayar dari mana? Kan sudah tidak ada. Sedangkan untuk pidananya memang 10 tahun, tapi kan tetap harus diperiksa juga. Tapi kalau antara LHKP dengan SPT berbeda. Makanya ada beberapa juga mungkin ada makanya kan ada bagaimana sih lihat daripada adanya semacam saya kemarin itu mengenai amnesti katakan. Ini bagi yang taat bayar taat pajaknya, kalau saya dan ya bagi yang tidak itu merupakan sudah itu kan merupakan keadilannya bagi dia, kan gitu kan. Itu bisa ada juga yang bisa kontra di dalam satu hal amnesti. Namun kalau tidak dikenakan kalau tidak ada pengampunan itu juga, itu akan loss juga, akhirnya ada di luar negeri terus. Bagaimana supaya itu bisa masuk menjadi penghasilannya seseorang itu dan bisa untuk menaikkan investasi yang ada di Indonesia, maka perlu adanya itu. Nah itulah maka karena apa? 10 tahunnya juga sudah daluarsa di dalam satu tindak pidana. Kan itu. Itu maka ruhnya dari situ untuk kayak semacam kayak amnesti. Itu kan terkait dengan adanya penghasilan yang ada. Silakan mungkin yang sambil ini. Silakan, ayo. Ada ini yang mau ya ditanyakan atau mungkin ada yang mau sharing gitu. Silakan. Pak, yang daluarsa tadi Bapak bilang 5 tahun. Itu pemaknaannya berarti jika 5 tahun sudah lewat itu kan nggak ditagih lagi Pak? Iya, dan nggak diperhitungkan lagi? Tidak bisa. Oke.
tidak bisa. Lihat di pasal 13 ya. Di situ tidak ada. Pasal dia KUP itu formal. Jadi sudah tidak boleh diterbitkan lagi. 5 tahun ya. Berarti sama kayak pemutihan hitungannya, Pak. Kalau pemutihan apa tetap tagihan itu ada? Oh, kalau sudah ada STP tetap harus bayar. Oh, dari tagihan itu tetap ada ya, Pak? Ya? Kalau dari STP tetap harus. Tidak ada daluarsa kalau untuk tagihannya. Tapi kalau dalam satu SPT tidak boleh mengeluarkan SKP, itu ruhnya ada di sana. Ada di 13 itu. Jadi selama 5 tahun itu, sepanjang 5 tahun katakanlah dengan adanya 5 tahun, berarti 2003 berarti 2000 berapa? 2002 2020 berapa? 2005 ya. Katakanlah dari 2003 dia 5 tahunnya berarti berapa tahun? Tahun berapa? Kalau 2021 ya. 2018 Pak. 2018 dari 2018 tahun. Kan 5 tahun. 2018 itu STP dengan ada SKPI SPT-nya itu tidak boleh di ini lagi. Kan 5 tahun. 5 tahun ya, artinya 5 tahun ini juga takwim tadi. Artinya dari 1 Januari sampai 1 Desember. Ya, Desember pas 5 tahun itu tidak boleh adanya dikeluarkan lagi SKP. Tidak boleh. Nah, makanya kan itu tidak boleh. Kalau sana makanya itulah adanya teks amnesti juga seperti itu. Kalau pandangan, walaupun awal saya juga tidak setuju adanya seperti itu. Discussion apa dan semuanya. Ya, namun kalaupun tidak juga ini adalah untuk kepatuhan juga kan. Kepatuhan daripada wajib pajak yang memang mungkin belum dimasukkan ataupun mungkin ada dapat warisan belum dimasukkan, kan bisa terjadi. Nah, faktanya juga ada katakanlah dengan adanya dikenakannya katakanlah ada warisan ya, warisan tapi itu juga harus memenuhi syarat juga, warisannya juga harus sudah ada di laporan SPT yang memberi warisannya itu masuk nggak dalam SPT-nya. Lah kalau tidak ada itu juga masih debatable dalam satu memberikan fasilitas itu untuk supaya dia tidak dikenakan adanya dari objek warisan itu adalah dikecualikan tidak dikenakan PPh-nya. Nah, itu seperti itu. Nah, daluarsanya itulah yang memang maka adanya dengan ada PPS mungkin ada pertimbangan yang makanya kan dari tahun 84 ya. Padahal 84 10 tahunnya juga sebenarnya sudah daluarsa juga gitu loh. Semuanya dengan yang itu. Tapi ya dengan adanya untuk memasukkan ya, tapi mungkin ada di luar itu ya, karena secara politis saya tidak mengkritisi untuk kesana lah. Ya kan bisa saja Pak William nanti ngisinya ternyata lebih dari itu karena ada mau dana masuk. Ya ini kan sudah masuk, saya sudah laporan sekian, ini bisa saja kan. Ya tapi itu, saya tidak ranah ke sana. Nah, itu. Silakan mungkin yang lain. Pak, ya. Saya Pak Arab. Ya. Ini mau sharing sedikit Pak. Ya. Ini kan yang mungkin kita semua juga dengar yang tersangka gratifikasi Pak Rafael Alun Trisambodo itu. Istrinya kan Pak ini dibilang nggak ada ini ya Pak ya, nomor induk kependudukan Pak ya. Nah itu bagaimana Pak dia Pak mau melakukan wajib pajak? Apakah dia bebas atau bagaimana? Untuk dia tidak punya KTP. Iya. Nah, dia tidak punya KTP Pak. Nah, tapi kan ada ada surat nikahnya. Lah ya makanya Pak. Surat nikah kan asal itu kan harus harus ada KTP. Berarti ada. Nah di sini dia nggak punya Pak. Bagaimana itu? Itu hilang kali pada saat itu hilang. Nah, sementara yang namanya untuk istri itu tidak wajib untuk melapor SPT sepanjang suami sudah masih satu, kecuali pisah harta.
itu wajib melapor. Tapi kalau istri itu masih ngikut suami, sekalipun itu dia bekerja, tapi itu tidak wajib untuk lapor. Nah, itu kan tadi menjadi subjeknya, bukan menjadi subjek yang dikecualikan. Yang meninggal dengan adanya juga wanita yang tidak bisa harta. Kalau yang bisa harta itu wajib. Makanya kan ada persyaratan tertentu pada saat untuk mau mengajukan kalau dia mau bisa harta. Gitu. Sebenarnya ya pintar-pintarnya Bu Entin gitu nantinya. Oh Bu Entin karena apa? Enggak, saya kalau ya, yang penting kita sudah saya bisa untuk hartanya, bukan orangnya, tetap bareng kan ya, orangnya bareng, tapi untuk pelaporannya bisa saja berpisah. Nah itu masing-masing untuk punya NPWP. Sekalipun punya NPWP, tapi sepanjang itu pada saat mungkin lajang dia punya, setelah dia nikah itu tidak wajib untuk lapor SPT. Itu dikecualikan. Ya, itu Pak. Jadi kalaupun dia mungkin dapat lapornya ada dalam suatu di suami. Itu kalau seandainya mungkin ada kejadian seperti itu. Jadi tidak harus, makanya istri Pak Hara juga tidak harus melapor Pak. Kalau mau melapor ya berarti harus benar-benar tapi kalau seandainya dilaporkan ya kan nanti diperhitungkan juga, ada dari istri berapa, gajinya berapa, nanti akan dikenakan juga di sana. Makanya bukan berarti tidak melaporkan lantas itu semuanya tidak dilaporkan, tapi tetap harus dilaporkan menjadi satu kesatuan. Itu harus begitu Pak. Kecuali yang dikecualikan ya, itu yang dikecualikan, makanya tidak harus untuk melapor SPT, dan juga yang di bawah PTKP dan tidak ada kegiatan itu juga tidak wajib sekalipun dia punya NPWP, tapi tidak ada kegiatan dan tidak ada. Karena kan dulu banyak lah ya. Ada beberapa itu ada salah satu di eselon 1 yang di DJP itu yang akhirnya semua punya, jangan untuk salon aja punya, tukang apa aja punya, jadi sebenarnya untuk inilah ya sebenarnya NPW itu sebenarnya penting juga ya, pada saat kita mau mengajukan apa aja semuanya itu kan harus melampirkan NPWP kan. Kalau seandainya untuk katakanlah adanya mau mengajukan suatu pinjaman atau apa itu diperlukan. Makanya kadang-kadang itu ada yang langsung membuat ya, tapi nanti setelah berikutnya dia nggak melaporkan ya gitu kan, ada juga ya, itu karena memang kurang juga ini untuk mungkin kurang daripada 54 juta atau sekarang kan 60-an itu kan, 60 juta udah di bawahnya, tidak perlu untuk itu Pak Hara ya. Kalau seandainya ada kejadian lainnya, gratifikasi ataupun dan lain-lain, itu sebenarnya ranah daripada pidana lah ya, khusus untuk suatu tindak pidana khusus ya, ataupun kalau dalam suatu pajak ya sudah pidananya pun ya terkait dengan adanya SPT karena laporan, dan kalau di luar itu berarti belum sepanjang itu belum disentuh SPT-nya. Sebelum SPT-nya disentuh, adanya suatu tindak pidana di pajak itu menerbitkan kalau dengan pasal 39-nya itu kan menerbitkan faktur yang tidak sebenarnya. Itu juga adalah merupakan pidana pajaknya. Tidak melapor ya, apalagi dengan adanya dia menerbitkan faktur tanpa ini. Nah, ini faktur, kalau faktur sebenarnya ada faktur dia menerbitkan benar, seakan-akan benar ada ya, dia menerbitkan negara untung 10%, negara untung 10%, tapi ini yang tidak sebenarnya, tapi karena dia itu hanya untuk menaikkan katakanlah usaha-usaha besar ya, ini mungkin mudah-mudahan tidak ada. Andai kata ada, itu juga merupakan suatu tindak pidana dalam suatu pajak. Karena apa?
Mungkin ada suatu perusahaan yang katakanlah dia seakan-akan ada suatu penjualan dan semua ya, yang akhirnya sahamnya naik, gitu loh. Padahal dia tidak ada kegiatan sama sekali. Padahal pembeliannya juga mungkin di anak perusahaannya sendiri. Seakan-akan dia beli barangnya. Saham akhirnya naik. Apa itu bukan penipuan? Gitu kan. Kalau diketahui memang diketahui oleh katakanlah ada benar nggak? Kan ada pembukuan dan semuanya. Kalau tidak benar, apa yang terjadi? Nah, itulah berarti suatu tindak pidana pajaknya. Tapi kalau di luar itu kata ada gratifikasi ini, lah gratifikasinya di pajak masih boleh, iya kan? Masih boleh dalam satu gratifikasi kan gitu kan? Artinya ketemu seseorang, ada penjamuan, itu kan gratifikasi. Iya kan, ada gratifikasi secara natural dan apa semuanya masih bisa kan, karena dalam satu untuk penjualan supaya lebih baik, lebih bagus lagi. Nah, itu cara menghitungnya bagaimana? Kalau seandainya saya memberikan makan ke klien, terus bagaimana? Hitungannya berarti kan sama gratifikasi, tapi pengeluaran kan gitu kan. Tapi di luar itu tidak boleh gratifikasinya karena ada kepentingan. Makanya sebenarnya gini, kalau logika berpikirnya saya sih masih sama lah ya. Ada satu mungkin lawyer katakanlah, karena lawyer ini ya, karena lawyer itu dia ada yang semacam dia melakukan suatu membuat suatu proposal untuk supaya menjadi kliennya, artinya menjadi retainernya setiap bulan supaya dia itu ini. Nah, apa bedanya dengan adanya dalam ada satu usaha ya, lantas dia bergerak di bidang pajaknya itu, konsultannya, bukan pajaknya tapi konsultannya yang untuk memperlancar daripada wajib pajaknya. Tapi ini karena ada gunung di atasnya, mungkin karena katakanlah ada satu lawyer, namun dia mungkin jaksa, dia lantas ya, itu memang yang akhirnya dikaitkan itunya. Tapi kalau untuk penerimaannya, aduh. Ya. Tapi kalau seandainya kau sampai di dalam satu pajaknya untuk merekayasa, saya masih belum yakin. Kalau untuk rekayasa saya belum yakin lah. Kalau menurut saya belum. Karena ada dalam pasal 36 untuk permohonan yang katakanlah 36 ya, di 36 wajib pajak itu kan boleh memohon ya. Ini roomnya ini yang apakah harus dihapus atau bagaimana? Dalam pasal 36 ya, ayat 1, Direktur Jenderal Pajak karena jabatan ataupun atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga. Ya. Itu pasal 36 ada ruhnya di situ. Denda dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilapan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya. Bisa mengajukan ya dengan permohonan itu mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar. Nah, tidak benarnya kan harusnya diuji. Iya kan? Diujinya di mana? Mungkin di pengadilan pajak. Ini tanpa ada itu, tapi boleh mengajukan suatu permohonan. Nah, tuh, mengurangkan atau membatalkan ayat C-nya nih, ayat 1 ayat C. Mengurangkan atau membatalkan surat tagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 yang tidak benar. Itu boleh dengan permohonan wajib pajak, boleh untuk mengajukan ini. Nah, sebagai konsultan boleh tidak dengan adanya permohonan ini? Iya kan? Bukan berarti karena ada satu memang ya udahlah kamu daripada nggak kerja di sana, udahlah bikin konsultan. Ya kebetulan mungkin seperti itu.
dia dapat klien gede, ya ada pengurangan kan sedang apa untuk menghitung apa katakanlah success fee-nya kan dari SKP yang ada. Ya sekarang permohonan untuk pengurangan dendanya berapa? Kan itu. Nah ini ada ruhnya di sini. Apakah ruh itu yang perlu dihapus atau bagaimana? Karena banyak yang terjadi akhirnya di lapangan banyak terjadi hal yang seperti ini. Nah dari ruh ini juga makanya waktu ada yang kejadian masalah PCA yang akhirnya di pra peradilan pun dibatalkan karena ada ruhnya lah. Sekarang saya jadi dirjen pajak, masa tidak bisa untuk menghapuskan ataupun ini, itu kan waktu itu dirjen pajak ada kan yang diperadilan yang dianggapnya dia itu melakukan suatu tindak pidana, namun kan tetap dibatalkan. Ya karena itu kan diskresinya Direktorat Jenderal Pajak, kewenangannya yang ada, kecuali anak buahnya yang membuat pengurangan. Nah ini sepanjang ini permohonannya kan diajukan ke kepala kantornya, nantinya bukan tiba-tiba dia menerbitkan tanpa ada permohonan barulah itu bisa. Nah ini kan makanya ya untuk saat ini ya luar biasa lah ya, khusus untuk untuk konsultan itu ya, tapi memang tetap akan disorot. Nah, sepanjang dalam satu laporannya ada, tapi saya juga, kenapa kok masih ada juga dia ditaruh di sini, karena kenapa tidak dilaporkan dalam satu SPT-nya kan gitu. Tapi kok ada gitu ya, makanya itulah yang dikejar pencucian uang, padahal pencucian uang kan harus ada predikat krimnya. Nah, itu. Nah, Pak William kan lebih paham itu di situ ya Pak William. Follow the money Pak pokoknya. Iya, itu benar sih. Oke, yang lain silakan. Ada ya? Pak izin Pak. Siap. Ini sebenarnya pertanyaan aja Pak. Untuk pengajaran hukum pajak ini, kita ada pakemannya nggak Pak, atau materi yang mungkin bisa buat kita lebih dalami gitu? Baik. Kalau ada Pak mohon izin share Pak, PowerPoint, entah apa gitu Pak. Baik, nanti saya kirim ininya ya. Tapi kalau saya nggak mau lah nanti, nanti dikiranya suruh beli itu ini enggak. Tapi sebenarnya ini ya, karena buku saya ada beberapa banyak lah buku ini. Saya buku sini ini banyak. Ya, kalau saya ini ya memang dari sini ngajar. Ini buku saya. Ya, ini buku saya, ini pakemnya yang ada. Ya, namanya hukum pajak. Ya, hukum pajak dan praktek. Ini ini saya sendiri yang ini. Karena ada beberapa sih sebenarnya. Karena saya juga ini waktu saya di Lampung, pas waktu saya lagi daripada nganggur, daripada karena pembahasan penelitiannya sudah tidak ada ya, tapi karena saya masih ada di satu tempat gitu kan di Lampung ini, saya langsung makanya saya terbitkan di Lampung juga, karena waktu saya penelitian mengenai penyelesaian sengketa kepabianan, karena saya ditugaskan oleh Mahkamah Agung juga di Mahkamah Agung, karena saya sebagai peneliti, dan sekarang itu yang kemarin masih mengenai urgensi daripada sertifikat hakim yang menangani pertanahan. Jadi perlu tidak sih hakim itu disertifikasi gitu lah. Ya intinya seperti itu. Makanya kan saya makanya kemarin ada di Merkur, itulah yang penelitian saya untuk saat sekarang. Sebenarnya ada dua, cuman karena waktu ya, ada mengenai fatwanya, fatwa itu. Jadi karena ini urgensi adalah kajian akademisi, beda dengan yang kemarin waktu saya pandemi masih di ini juga masih COVID. Saya pas di Lampung ya ada 1 minggu, lumayan kita buat materi lah saya bilang gitu ya. Ya itu akhirnya saya di depan Unila, yaitu saya cetaknya di sana.
ini buku ini. Tapi kalau yang buku tahun 2020-nya ada juga teori dan praktek hukumnya. Saya ada, kalau untuk pajak ada 3 sebenarnya. Saya ada 3 untuk sudah ini. Yang pertama, yang ini bareng sama orang Mahkamah Agungnya juga, yang ini. Tapi kalau yang sendiri adalah teori dan praktek hukum. Itu saya sendiri. Nah, kalau yang ini adalah dengan orang Mahkamah Agungnya juga, dengan peneliti senior. Ini satu yang akhirnya menerbitkan ini. Terbitan yang ketiga itu adalah dengan Pak Dharma. Yang satu kemarin masih satu di NKN juga Pak Sam. Ya sebagai dosen juga. Jadi dengan Pak Dr. Dharma saya membuat itu adalah hukum dan kepabianannya. Jadi untuk menyempurnakan itu. Nah, tapi kalau ini kan hasil dari renungan yang ada pada saat saya di Lampung, ya, karena pas waktu itu FGD-nya di sana untuk ke lapangan itu ada 2. Sebenarnya saya 2 kali di sana. Yang pertama mengenai kewenangan pertanahannya dengan peradilan, ya, perdata terkait dengan sertifikat. Jadi kenapa sih masih ada tapi menemukan teori itu ada di Rio, ya. Ternyata kalau ada perkara ataupun masalah tanah, keperdataannya atau hak kepemilikannya itu harus tun itu harus harus tunduk kepada keperdataannya sepanjang itu. Nah, namun selama ini kan juga belum ini juga belum ada itu yang satu. Wah, kok masih ini. Akhirnya saya juga membuat yang namanya jurnalnya kupas tuntas konflik di dalam satu pertanahan. Ini akhirnya itu. Ya, banyak nih kalau di lapangan. Karena apa? Khususnya untuk di perdata. Khusus untuk keperdataan ataupun pertanahan itu kan ada kondenatur dan deklaratur. Itu sifatnya lah kondenatur yang seperti apa deklaratur. Kalau hanya deklaratur saja yang akhirnya tidak bisa untuk dieksekusi, untuk apa? Kondenatur yang sifatnya menghukum, kondenatur menghukum saja itu juga tidak bisa. Gitulah. Tidak bisa juga. Bukan berarti saya itu loh, Bapak kan pajak, hukum pajak. Iya, benar. Tanah juga ada bagian dari itu. Sepanjang itu tanah dan semuanya tertib, sertifikat tertib, penerimaan negara akan lancar. Kan gitu. Iya, karena terkait PPP-nya, terkait PPHTB-nya, kan gitu. Jadi kalau sepanjang itu terkait semuanya. Kalau di pajak terkait semua. Mengenai perdagangan akan terkait juga. Perdagangan bagaimana? Internasional, ya bea dan cukainya. Ada yang namanya bea masuk dan bea keluar. Terkait juga kalau di pajak, ya kan? Terkait juga mengenai apa? Tunnya, oke lah tun. Tata usaha negara, pajak di bawah tata usaha negara sesuai kekuasaan kehakiman, sekalipun tidak tunduk kepada tun, kan itu? Sekalipun tidak tunduk pada tun, di dalam suatu penyelesaiannya. Kan harusnya kalau di bawah tun berarti kalau terjadi sengketa harusnya ketun dong ke petun. Kan di bawah tun. Tapi kan tetap yang namanya tunduk kepada pengadilan pajaknya, undang-undang pengadilan pajak. Karena objek ataupun objek daripada tun basiking. Objek dari pajak adalah wajib pajak. Kan itu. Nah, itu yang perlu. Makanya ada juga banyak yang sekarang teman saya juga itu yang lagi mengajukan. Waktu saya di Jogja, waktu penelitian saya di Jogja juga karena saya ditugaskan oleh Kamartun, ya, itu kan yang mengenai penyelesaian sengketa sih di sana. Ya, itu juga ada yang sedang menggugat mengenai kedudukan daripada pengadilan pajak. Silakan. Ya, dengan gitu. Tapi itu saya kalau menurut pribadi saya tidak akan goal kalau belum ada perubahan aja undang-undang. Nggak kapal kok, sekalipun seakan-akan itu 2 kaki. Nah kan masih juga undang-undang khusus untuk peradilan militer kan masih di bawah Medan. Tapi faktanya kan nggak ditugutik gitu lah. Kan gitu kan. Tapi hanya pajak aja yang ditugutik kan gitu. Jadi siapa yang ngatur? Apakah di Mahkamah Agungnya? Kan tidak. Kakinya tetap di sana. Masalah keuangan juga di Menhan.
kan itu. Sama kedudukannya antara pajak dengan peradilan militer itu. Oke, nanti kapan ya? Nanti silakan aja, enggak usah beli. Saya tuh enggak lah. Kalau pas masih ada stok, saya kirim. Ya, masih ada beberapa, masih ada stok. Saya enggak mau. Kalaupun saya katakanlah ngajak, ayo Pak William jalan, saya pun bawa uang kopi sendiri Pak. Saya bawa uang kopi sendiri. Ya, kalau kita ngobrol-ngobrol ayo Pak, ayo. Tapi saya bawa uang kopi sendiri, saya tidak. Oh ya, bukan saya sok ini, saya orang nggak punya, sama lah. Saya sama, tapi saya tidak pernah. Ya, gitu Pak William. Kalau sepanjang masih ada nanti stok, silakan nanti alamatnya aja. Ya, untuk baca-baca lah. Ya. Siap Pak. Oke, saya kira ya sepanjang masih ada nanti berapa, siapapun nanti yang menerima silahkan nanti. Nanti saya Japri aja Pak William. Siap ya. Nanti alamatnya di mana nanti biar saya kirim. Mudah-mudahan nyampe ya. Karena walaupun sebentar lagi kan tanggal 19 kita tanggal walaupun ini tapi minggu depan masih ada pertemuan lagi nggak ya? Mungkin minggu depan. Minggu depan sudah libur. Sudah libur ya. Iya. Saya kira berarti kalau libur berarti saya akhiri untuk hari ini dan saya mengucapkan mohon lahir batin ya. Karena kan agak tunggu lagi walaupun ada WA lah ya, tapi minimal saya sebagai umat yang lemah saya memohon permaafan lah ya, mau minta maaf ya kalau ada kesalahan, kalau ada apa ya, supaya untuk menyempurnakan kalau dalam roh agama saya supaya lega ya itu ya, kalaupun Pak Pak Agung ya, saya kira ya sama-sama. Saya kira cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.